Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali dalam materi manajemen keuangan. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang nilai waktu uang. Baik, rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita memasuki ke dalam materi, apa yang dimaksud dengan nilai mata uang, pertama-tama teman-teman tentukan pilihan Anda. Pilihan tersebut yang pertama, menerima uang 1 juta sekarang atau menerima sebesar 1 juta di masa yang akan datang. Jadi pilih mana? Ataukah kita membayar 1 juta saat ini atau kita membayar 1 juta sebulan kemudian atau di masa yang akan datang? Pilih. Jadi ini dua pertanyaan yang akan menjelaskan tentang materi kita pada kali ini. Mengapa? Karena jika nominal uang sama, uang yang kita miliki saat ini lebih berharga dari nilai uang dengan nominal yang sama di masa yang akan datang. Oke, sehingga itu berkaitan dengan pilihan yang teman-teman tadi tentukan, lebih baik kita menerima uang sebesar 1 juta saat ini daripada kita menerima uang 1 juta di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih baik kita membayar 1 juta sebulan kemudian atau di masa yang akan datang daripada kita membayarkan 1 juta di saat ini. Mengapa? Karena sesuai dengan konsep nilai waktu uang atau time value of money, apabila kita memiliki uang, sebaiknya bahkan seharusnya kita investasikan agar uang tersebut memberi nilai tambah kepada kita. Sebab apabila uang itu kita diamkan atau kita tidak investasikan, tidak akan memberikan nilai tambah kepada kita. Bahkan seiring waktu, uang tersebut semakin lama nilainya akan semakin menurun. Sehingga yang dimaksud nilai waktu dari uang adalah harga uang pada suatu saat dengan memperhitungkan nilai tingkat bunga yang berlaku. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, di dalam nilai waktu uang kita akan mempelajari 3 konsep, yaitu yang pertama konsep future value atau nilai yang akan datang atau nilai kemudian. Yang kedua yaitu konsep present value atau nilai sekarang. Dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang nilai anuitas. Untuk itu selanjutnya kita akan masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep nilai kemudian atau future value, di mana future value adalah nilai uang di masa yang akan datang dari sejumlah uang tertentu yang dimiliki sekarang, yang dirumuskan dengan future value atau nilai kemudian sama dengan nilai investasi awal atau nilai tabungan awal dikali dengan 1 ditambah I berpangkat N, di mana 1 ditambah I berpangkat N merupakan interest factor, sehingga I merupakan interest atau bunga dan N merupakan periode menabung atau investasi. Dan selanjutnya untuk rumus ini kita gunakan apabila pembayaran bunga atau pendapatan bunga kita dapatkan sekali dalam setahun. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana apabila bunga itu dibayarkan setiap bulan? Ataukah pendapatan bunga kita dapatkan setiap 3 bulan sekali? Atau bahkan 6 bulan sekali? Oke, kita lanjutkan dengan rumus berikut, di mana ketiga rumus yang teman-teman lihat di layar ini merupakan pengembangan dari rumus future value dengan pembayaran bunga sekali setahun. Contoh, jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan, maka pengembangan rumusnya akan berubah sebagai berikut. Future value sama dengan nilai investasi awal dikali dengan 1 ditambah I per 2 dipangkatkan dengan N dikali 2. Mengapa 2? Karena di dalam 1 tahun
Pembayaran bunga itu didapatkan setiap 6 bulan. Artinya dalam 1 tahun sebanyak 12 bulan dibagi dengan 6 bulan akan kita dapatkan hasil sama dengan 2. Begitupun apabila bunga diperhitungkan setiap 3 bulan dan bahkan diperhitungkan setiap bulan. Oke. Untuk lebih memperjelas lagi, kita akan masuk ke dalam contoh untuk perhitungan future value, di mana dicontohkan di sini. Apabila kita memiliki uang sebesar 1 juta rupiah yang akan kita tabungkan di bank yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun, uang Anda endapkan selama 5 tahun. Berapakah nilai kemudian uang Anda? Oke, sesuai dengan contoh soal yang ada, bahwa pembayaran bunga itu kita dapatkan sekali dalam 1 tahun sebesar 18%, sehingga kita menggunakan rumus future value dengan pembayaran bunga 1 kali setahun. Untuk itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus ini dan kita akan mendapatkan hasil akhir sebesar 2.287.757 rupiah. Oke. Jadi apabila Anda tabungkan uang Anda sekarang sebesar 1 juta rupiah di bank yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun dan kita endapkan selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun, baik pokok simpanannya kita maupun bunga yang kita dapatkan tidak pernah kita tarik. Berapakah nilai kemudian atau berapa nilai tabungan kita pada saat akhir tahun kelima? Dengan menggunakan rumus future value, kita mendapatkan hasil 2.287.757 rupiah. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep yang kedua, yaitu nilai sekarang atau present value. Present value adalah nilai sekarang dari sejumlah uang tertentu yang akan diterima di masa yang akan datang. Jadi berapa pengorbanan kita saat ini untuk mendapatkan nilai tertentu di masa yang akan datang? Dirumuskan sebagai berikut. Jadi rumus present value merupakan kebalikan dari perumusan future value. Sehingga bentuk rumusnya kita dapat lihat seperti yang di layar ini, bahwa present value sama dengan future value dibagi dengan interest faktornya. Sekali lagi, rumus ini merupakan interest faktor pembayaran bunga sekali dalam setahun. Sekarang pertanyaannya, bagaimana apabila pembayaran bunga itu didapatkan sebanyak 2 kali, atau 3 kali, 4 kali, atau bahkan setiap bulannya dalam setahun? Kita sesuaikan saja pengembangan rumusnya sesuai dengan alur matematika dasarnya. Oke? Sekarang kita contoh. Contoh ini berkaitan dengan contoh future value sebelumnya, di mana contoh untuk present value ini kita balik. Sekarang tingkat bunga yang berlaku adalah 18% per tahun. Berapakah nilai sekarang dari 2.287.757 yang akan diterima atau dibayarkan 5 tahun yang akan datang? Artinya apa? Berapa nilai tabungan awal kita atau berapa pengorbanan kita saat ini untuk mendapatkan sejumlah uang sebesar 2.287.757 rupiah dengan tingkat bunga per tahun 18%. Kita masukkan rumus ke dalam present value yang pembayaran bunganya sekali dalam setahun, kita akan mendapatkan nilai pengorbanan atau nilai sekarang sebesar 1 juta rupiah. Artinya apa? Untuk mendapatkan uang di masa akan datang atau mendapatkan uang di akhir tahun kelima sebesar 2.287.757 rupiah, kita harus menabung saat ini sebesar 1 juta dengan tingkat bunga 18% per tahun. Oke, itu konsep yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke konsep yang ketiga atau konsep yang terakhir, yaitu nilai anuitas. Anuitas sendiri adalah merupakan suatu seri atau serangkaian pembayaran atau penerimaan dengan jangka waktu atau periode dan jumlah uang yang sama. Jadi ada periode dan pembayarannya itu dengan jumlah uang yang sama. Anuitas terbagi atas 2.
yaitu anuitas biasa atau ordinary annuity dan ordinary dan anuitas jatuh tempo atau annuity due. Anuitas biasa adalah anuitas di mana pembayaran berkala dilakukan pada akhir tahun. Sedangkan anuitas jatuh tempo merupakan anuitas dengan pembayaran berkala di awal tahun. Apa perbedaannya? Kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita membagi dua nilai anuitas itu. Yang pertama, anuitas nilai yang akan datang atau future value of annuity. Yang kedua, present value of annuity atau nilai anuitas nilai sekarang. Kita contohkan untuk dapat memberi pengertian lebih lanjut. Kita langsung masuk ke contoh. Misalkan setiap akhir tahun kita menabung sebesar 1 juta rupiah selama 3 tahun dengan tingkat bunga 12% per tahun. Berapa nilai tabungan pada akhir tahun ketiga? Nah, ini ada satu permasalahan. Jadi permasalahan ini dikenal dengan anuitas karena memenuhi kriteria anuitas, yaitu serangkaian pembayaran atau penyetoran tiap tahun selama satu periode yang berkala, yaitu tiap tahun selama 3 tahun dan dengan jumlah uang yang sama, yaitu 1 juta rupiah. Oke. Berikutnya, sekarang apabila pembayaran dilakukan pada akhir tahun atau yang kita kenal dengan future value of ordinary annuity, maka future value annuity-nya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. PMT, di mana PMT itu merupakan jumlah pembayaran atau penyetoran tiap kala secara berkala. Oke, sehingga kita dapatkan rumus PMT dikali dengan interest factor berpangkat N kurang 1 ditambah PMT dikali dengan interest factor N kurang 2 sampai dengan jumlah pembayaran atau penyetoran dikali dengan interest factor berpangkat 0. Atau dengan kata lain, bahwa future value annuity merupakan akumulasi. Future value annuity sama dengan jumlah pembayaran dikali akumulasi interest factor mulai dari N kurang 1 berpangkat N kurang 1 sampai dengan interest factor berpangkat 0. Berkaitan dengan contoh, maka kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Untuk future value of ordinary annuity, di mana pembayarannya itu secara berkala dibayarkan di akhir tahun, maka kita dapat lihat grafik atau ilustrasi di layar sebagai berikut. Untuk akhir tahun pertama, kita lakukan penyetoran sebesar 1 juta rupiah. Di akhir tahun kedua, kita melakukan penyetoran sebesar 1 juta rupiah. Begitupun di akhir tahun ketiga, kita akan melakukan penyetoran sebesar 1 juta rupiah. Berapakah nilai kemudian dari masing-masing jumlah penyetoran tersebut? Baik, kita hitung satu persatu. Yang pertama, akhir tahun pertama kita menyetor sebesar 1 juta rupiah, sehingga nilai akan datangnya akan menjadi sebesar 1 juta dikali 1,12 berpangkat 2, atau kita mendapatkan hasil akhir sebesar 1.254.400 rupiah. Dari mana 1,12 ini? Ya, rumus yang tadi, PMT dikali 1 ditambah I. Karena I-nya sebesar 12%, kita desimalkan menjadi 0,12. 1 ditambah 0,12 menghasilkan 1,12. Pangkat 2 dari mana? Ya, akumulasi interest factor yang mulai berpangkat N kurang 1. N kurang 1 sampai dengan interest factor berpangkat 0. N-nya selama 3 tahun dikurang 1 sama dengan 2. Saya rasa cukup jelas. Terus kita masuk ke perhitungan di penyetoran akhir tahun yang kedua yang senilai 1 juta. Kita akan mendapatkan
nilai akan datangnya sebesar 1 juta dikali 1,12 berpangkat 1. Sekali lagi, pangkat 1 didapatkan dari N kurang 2, sama dengan 1.120.000. Dan penyetoran di akhir tahun yang ketiga, kita akan mendapatkan nilai yang tetap sebesar 1 juta rupiah. Mengapa? Karena penyetoran di akhir tahun ketiga kita ini secara matematika belum mendapatkan bunga. Dan secara matematika pula dapat kita lihat bahwa 1 juta dikali 1,12 berpangkat 0. Ingat, apapun nilai yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. 1 juta kali 1 sama dengan 1 juta. Sehingga akumulasi total penyetoran kita setiap akhir tahun dan jumlah bunga yang didapatkan akan menghasilkan nilai yang akan datang atau nilai di akhir tahun ketiga sebesar Rp3.374.400. Jadi apabila kita menabung atau melakukan investasi di mana pembayarannya atau penyetorannya dilakukan setiap akhir tahun selama periode anuitasnya sebesar 1 juta dengan tingkat bunga sebesar 12% per tahun, maka kita akan mendapatkan nilai future value of annuity-nya sebesar 3.374.400. Sekarang bagaimana apabila pembayaran dilakukan pada awal tahun? Berapa nilai akan datangnya? Pembayaran dilakukan pada awal tahun atau kita kenal dengan future value of due annuity, yaitu penyetoran atau pembayaran dilakukan setiap awal tahun. Oke, kebalikan dari rumus dari future value of ordinary annuity, bahwa PMT dikalikan dengan akumulasi interest factor yang mulai berpangkat N sampai dengan interest factor berpangkat 1. Oke. Sehingga kita lihat ilustrasi gambar sebagai berikut. Investasi awal kita di awal tahun pertama sebesar 1 juta. Di awal tahun kedua sebesar 1 juta. Dan awal tahun ketiga sebesar 1 juta. Sekarang yang menjadi pertanyaan, di awal tahun pertama, kedua, dan ketiga, berapakah masing-masing nilai kemudiannya? Oke, kita lanjutkan yang pertama. Penyetoran di awal tahun yang pertama yang sebesar 1 juta akan mendapatkan interest factor sebesar 1,12 berpangkat N. Periode anuitasnya kita sesuai contoh yang kita bahas kali ini, yaitu 3 tahun. Jadi 1,12 berpangkat 3 akan menghasilkan nilai akhir sebesar Rp1.404.928. Sekarang penyetoran kedua kita atau penyetoran di awal tahun kedua yang sebesar 1 juta, berapa nilai akan datangnya setelah mendapatkan interest factor? Interest faktornya 1,12 berpangkat N kurang 1. Berpangkat N kurang 1. Sehingga 1 juta dikali 1,12 berpangkat 2. Menghasilkan nilai akhir sebesar Rp1.254.400. Dan penyetoran di awal periode ketiga kita akan mendapatkan nilai sebesar Rp1.120.000, di mana didapatkan dari 1 juta dikali 1,12 berpangkat N kurang 2 atau berpangkat 1. Oke, 1 juta dikali 1,12 sama dengan Rp1.120.000. Sehingga total dari future value of annuity yang dilakukan penyetoran setiap awal tahun sebesar Rp3.779.328. Jadi kalau investasi kita lakukan setiap awal tahun, nilai akan datangnya pasti akan semakin besar. Mengapa? Karena setiap periode akan mendapatkan interest factor.
Berbeda dengan contoh yang sebelumnya atau future value of ordinary annuity, di mana pembayaran atau penyetoran kita lakukan di setiap akhir tahun, sehingga cuma 2 periode yang mendapatkan interest factor, sedangkan periode ketiga belum mendapatkan bunga. Oke. Terus kebalikan dari konsep future value of annuity merupakan present value of annuity atau anuitas nilai sekarang. Sekarang kita berikan contoh ilustrasi. Bila kita ditawari 2 pilihan. Yang pertama, anuitas 3 tahun dengan pembayaran akhir tahun sebesar 1 juta rupiah dengan tingkat bunga 12% per tahun. Atau pilihan yang kedua, yaitu menerima suatu pembayaran dengan jumlah tertentu hari ini. Jadi kita pilih mana? Kita melakukan suatu anuitas nilai yang akan datang sebesar 1 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun dengan lama periode selama 3 tahun, ataukah kita menerima sejumlah pembayaran dengan jumlah tertentu hari ini. Nah, tugas kita sekarang adalah menentukan berapa jumlah penerimaan pembayaran hari ini sehingga kita tidak merasa berbeda nilainya antara menerima hari ini ataukah akhir tahun ketiga yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Dari perhitungan, ini untuk alternatif pertama, dari perhitungan future value of ordinary annuity yang telah kita bahas tadi, kita mendapatkan hasil sebesar Rp3.374.400. Jadi, apabila kita melakukan suatu anuitas dengan penyetoran setiap akhir tahun sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga 12% per tahun selama 3 tahun periode, maka kita akan mendapatkan nilai akhir, nilai yang akan datang sebesar Rp3.374.400. Nah, yang menjadi permasalahan kita sekarang adalah berapa jumlah uang tertentu saat ini yang nilainya setara dengan Rp3.374.400 di akhir 3 tahun yang akan datang. Oke, kita lanjutkan. Untuk mendapatkan nilai tertentu saat ini yang setara dengan sejumlah 3 juta sekian yang tadi kita bahas, kita dapat menggunakan rumus present value of annuity atau anuitas nilai sekarang, di mana anuitas dibagi dengan tingkat bunga interestnya dikali dengan 1 dikurang 1 dibagi 1 ditambah 1 ditambah I berpangkat N. Oke. Setelah kita memasukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus, akan kita mendapatkan nilai akhir sebesar Rp2.401.833,33 Artinya apa? Uang sebesar Rp2.401.833,33 setara uang saat ini setara dengan uang yang senilai Rp3.374.400 3 tahun yang akan datang. Sehingga kesimpulannya, apabila suatu investasi anuitas kita ditawari lebih kecil dari Rp2.400.000 sekian ini, sebaiknya kita menunggu investasi anuitas kita berakhir di 3 tahun yang akan datang. Baik, rekan-rekan mahasiswa, saya rasa penjelasan pembahasan nilai waktu uang cukup sekian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.